vaksinasi di Provinsi Papua Barat tidak mencapai target 50%. Rumah adat suku Arfak, Rumah Kaki Seribu, bagaimana terbentuknya dan apa fungsi Rumah Adat Kaki Seribu bagi suku Arfak? Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama, pemirsa dugaan kasus kepemilikan obat keras atau obat tertentu yang belum lama ini ditangani Sat Narkoba Polres Manokwari tetap dilanjutkan proses hukumnya. Belum lama ini, Satuan Narkoba Polres Manokwari bekerja sama dengan Bea Cukai dan BNN Papua Barat untuk mengamankan seorang pemuda berinisial A atas kepemilikan obat tertentu jenis Triaxpenedil pada tanggal 23 Agustus 2021 kemarin. Kasat Narkoba Ibtu Masudi menjelaskan dari pengakuan pelaku sudah mengkonsumsi obat tersebut dari kampungnya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku tengah mengidap penyakit epilepsi. Namun hingga saat ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sementara dari pengakuan pelaku, obat tersebut dipakai sendiri olehnya yang baru 2 bulan tinggal di Manokwari. Angkutan itu kurang lebih baru sekitar 1 atau 2 bulan ada di Manokwari. Berdasarkan hasil interogasi memang pernah mengkonsumsi itu di kampungnya. Berdasarkan pengakuan sih katanya ada penyakit epilepsi tapi sulit untuk dibuktikan. Jadi kalau saya melihatnya ini kebiasaan dia konsumsi gengsi-gengsian aja untuk nge-fly. Sementara berdasarkan pengakuannya masih sebatas untuk konsumsi sendiri. Atas kepemilikan obat tertentu, tersangka dijerat pasal 196 Junto pasal 197 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Saat ditangkap, barang bukti yang berhasil disita berupa 100 butil pil Triaxpenedil. Yang sedang menguasai atau memesan obat-obat tertentu yang menurut Undang-Undang Kesehatan dilarang dimiliki perorangan, sehingga kepada yang bersangkutan dikenakan Undang-Undang Kesehatan pasal 196 Junto pasal 197. Jadi pasal 196 itu memproduksi dan mengedarkan tapi mengacu pada pasal 98 ayat 2 dan ayat 3. Di dalamnya itu dikatakan mengadakan dan menyimpan. Makanya kepada yang bersangkutan dikenakan pasal 196 Junto pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka A kini mendekam di rumah tahanan Polres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, per 31 Agustus kemarin, vaksinasi di Provinsi Papua Barat tidak mencapai target 50%. Meski begitu, Gubernur berjanji di bulan September, target vaksinasi bisa mencapai angka 50% bahkan lebih. Segala upaya telah dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat dengan bekerja sama aparat TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya dalam menekan penyebaran COVID-19, terutama upaya pemerintah dalam mengejar vaksinasi kepada masyarakat Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan mengatakan, target vaksinasi di Papua Barat akhir Agustus ini adalah 50%. Namun hingga tanggal 31 Agustus baru mencapai 40,40%. Ia berharap serbuan vaksinasi akan terus dilakukan pemerintah bersama instansi lain, agar di bulan September ini vaksinasi bisa mencapai 50% dan bahkan 60%. Penduduk Papua Barat ya 1.134.000 orang di Papua Barat, yang
Ya, yang sudah divaksin sampai hari ini ya 4 ya, yang sudah vaksin sampai hari ini ya 40,4%, 40,4% sampai hari ini. Target kita tadinya kita target untuk Agustus kita bisa dapat 50%, tapi ternyata belum capai 50%. Jadi target kita September habis kita bisa tambah 10% lagi, sehingga kita harapkan akhir September kita sudah mencapai 50% di Papua Barat yang sudah divaksin. Terima kasih. Bapak untuk pengguna apa pengguna Bapak yang belum divaksin? Tidak tercapainya target 50% dikarenakan jumlah tenaga medis di Papua Barat yang masih sangat terbatas. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan agar masyarakat mau datang divaksin, yaitu perlu terus sosialisasi dilakukan. Karena vaksin sangat penting dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Di satu sisi tenaga juga terbatas, tenaga medis, sehingga kalau tenaga cukup kan kita sebar gitu. Serentak mungkin baru Manokwari. Satu hari misalnya bisa 10 titik ataupun bahkan lebih, tapi karena tenaga kita juga terbatas, dengan demikian ya paling tidak satu hari yang bisa 2 titik atau 3 titik. Demikian juga di kabupaten kota yang lain juga. Papua Barat seperti itu yang pertama. Kedua, ya tadi tuh kita harus lebih banyak untuk sosialisasi tadi tuh, untuk bisa ajak masyarakat ya, untuk bisa datang ke tempat-tempat vaksin baik di institusi dan rumah sakit atau vaksin-vaksin massal yang sekarang kita lakukan. Ada atensi dari Panglima sama Kapolri kemarin. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sejak mewabahnya pandemi COVID-19 di Papua Barat, Polda Papua Barat telah ikut serta dalam pencegahan dengan berbagai langkah-langkah strategis. Demikian disampaikan oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada Senin kemarin usai mengunjungi kegiatan gerai vaksin di Kelurahan Padarni, Manokwari. Kapolda mengatakan dalam rangka mencegah pandemi COVID-19, Polri melalui jajaran Polda Papua Barat ikut mendukung mendisiplinkan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan dengan melakukan operasi justisi dan lainnya. Selain itu, Polri juga tidak melupakan tugas pokok Polri, yaitu menciptakan situasi Kamtipmas dengan baik. 2/3 kekuatan kami gunakan untuk bagaimana kita itu bisa ikut serta di dalam mendukung, melakukan pendisiplinan kepada masyarakat, melakukan operasi justisi, melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, segala macam. Sejak sudah 1 tahun 3 bulan ini, kita dominan tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa mendukung pemerintah ya dalam rangka untuk mensukseskan penanganan COVID yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat. Disampaikan Kapolda bahwa Polda Papua Barat juga saat ini sedang fokus pada persoalan pemalsuan surat keterangan antigen dan juga PCR menjadi syarat perjalanan, yang mana di Papua Barat telah ditemui pemalsuan surat-surat tersebut. Kita paling concern dengan masalah itu, termasuk pemulihan ekonomi nasional, tetap kita jalan. Dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus berjalan, dan saya buat tim juga untuk dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan itu. Dan kami sudah tindak lakukan itu, dan kami juga tetap mengawasi ya terhadap pihak-pihak yang mencari kesempatan menggunakan dana-dana untuk vaksin ataupun untuk untuk penanganan COVID, tapi untuk kepentingan pribadi. Ya, saya akan concern itu, dan kita sekarang ini tetap masih mobile ya, dan kita akan tindak tegas apabila ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Terkait ikut serta Polri dalam program vaksinasi, jelas Kapolda di Papua Barat telah mencapai 95% Polri yang ikut vaksinasi. Karena kesehatan adalah hal yang paling penting, sehingga diharapkan agar semua masyarakat yang belum divaksin agar segera mengambil bagian dalam vaksinasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diperlukan kerja keras dan terintegrasi dari semua stakeholder pada pembinaan petani pala Fak-Fak agar proses pemasaran antar pulau maupun ekspor akan berjalan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Untung Tamsil di depan para tua-tua adat Mbaham Mata yang hadir dalam acara pemasangan kera-kera Sasi Pala Fakfak. Untung Tamsil menegaskan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah agar merancang program pembinaan yang terintegrasi di lapangan kepada petani pala Fakfak. Di sektor produksi dan pengelolaan pasca panen harus sesuai Perda Kabupaten Fakfak nomor 6 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian komoditi pala Fakfak. Yang pertama menurut saya, dan mudah-mudahan ini kita akan integrasikan, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas. Yang pertama kita harus memberi peringatan terhadap dinas terkait, yaitu Dinas Perkebunan. Untuk bagaimana menurut kita langkah-langkah strategis, langkah-langkah upaya ada perbaikan dari sisi harga, kemudian juga kita menjaga untuk kualitasnya. Harus ada dukungan dari masyarakat pada pemerintah. Terima kasih sudah dilakukan tadi. Kami sama-sama akan selalu memberikan sosialisasi untuk tidak lagi nanti tua masih muda, belum tua betul terus kemudian kita sudah jadi. Yang kedua bicara pasar. Nah dari sisi pasar ini bagaimana harga, memang perlu harus ada integrasi untuk pikir masalah harga. Ada Perindak, ada koperasi. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Fakfak menyampaikan bahwa sektor pemasaran pala Fakfak akan dilakukan oleh perusahaan daerah yang mulai beroperasi di bulan November. Perusda ini akan menampung hasil panen pala jelang panen raya pada bulan Oktober hingga Desember. Itu salah satu upaya strategi kami dan kita berupaya di Desember ini itu perusahaan daerah sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk untuk kemudian kita mulai menyusun kelembagaannya, orang-orangnya nanti kita pilih anak-anak Fakfak yang terbaik, ya nanti ada mekanismenya, kemudian ada prosedur yang ditempuh untuk nanti siapa-siapa yang tidak orang lain lagi orang Fakfak. Mulai dari utama sampai dengan di bawah. Prosesi pemasangan kera-kera sebagai bentuk sasi atau hukum adat di Kabupaten Fakfak akan dipatuhi oleh warga petani pala di Kabupaten Fakfak pada 15 distrik penghasil pala. Pemasangan balego kera-kera juga akan dipasang di 15 distrik dan setiap kampung. Pemasangan kera-kera oleh Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dan tokoh adat serta para pimpinan OPD di Kabupaten Fakfak yang hadir disaksikan oleh para kepala distrik serta Komandan Pos Satgas Persiapan Koramil Kapten Infanteri Dadang, para tokoh pemuda serta masyarakat distrik Kramo Mongga. Dari Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka rangkaian lomba Hari Bakti ke-76 tahun Lembaga Penyiaran Publik Indonesia, Kepala LPP RRI Manokwari berharap seluruh pegawai RRI tetap tangguh dan kuat dalam menghadapi setiap permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Pembukaan kegiatan lomba ditandai dengan upacara bersama seluruh pegawai LPP RRI Manokwari yang dipimpin Kepala Stasiun di Lapangan Pemancar RRI Reremi Permai, Rabu 1 September 2021. Kepala RRI Manokwari Markus Yonas Tuhuleru dalam sambutannya mengajak seluruh pegawai RRI dalam menyambut 76 tahun Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September mendatang. Pegawai diharapkan dapat merefleksikan perjalanan dan tindakan mereka yang telah mengabdi bersama-sama dengan RRI, sehingga menjadikan radio ini bisa lebih hebat ke depannya. Ia juga menanamkan sifat selalu gembira dalam menjalani tugas sebagai pegawai RRI di situasi apapun di tengah masalah badai COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Tetap tangguh dan kuat. Berapa hari loh? 10 hari kita masuk dalam usia 70. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk merefleksikan 76 tahun perjalanan RRI dalam seluruh langkah tindak kita memperingati 76 tahun dengan seluruh kegiatan kita. Biasa bilang Bapak, hati yang gembira itu obat, ya toh? Jadi hati itu harus gembira di tengah apapun juga, dalam situasi apapun juga kita harus tangguh. Pembukaan rangkaian kegiatan lomba dalam menyambut HUT RRI ke-76 tanggal 11 September 2021 ditandai dengan pelepasan balon udara oleh Kepala LPP RRI Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, berikut ini adalah rumah adat suku Arfak, Rumah Kaki Seribu. Bagaimana bentuknya dan apa saja fungsi rumah adat Kaki Seribu bagi suku Arfak? Berikut liputannya untuk Anda. Rumah Kaki Seribu merupakan rumah adat dari suku Arfak, salah satu suku yang berada di Indonesia, tepatnya berada di Provinsi Papua Barat yang tersebar di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan juga Pegunungan Arfak. Rumah Kaki Seribu dalam bahasa Arfak disebut Mot Aki Aksa atau Ikoje. Berikut ini penjelasan Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Yosia Saroy tentang Rumah Kaki Seribu. Kenapa dinamakan Rumah Kaki Seribu? Karena rumah tersebut memiliki tiang penyangga dengan jumlah kayu yang sangat banyak untuk menahan rumah tersebut, dan kayu yang dipakai merupakan kayu khusus. Seribu karena dia punya tiang-tiang utamanya banyak, yang utamanya itu yang kelihatan besar-besar yang ada di bawah kolong. Terus dia punya tiang-tiang penyangga ya, itu yang banyak di sekeliling ini. Disertai dengan ada yang kotak-kotak yang untuk kasih skor dan juga sekaligus penahan supaya rumah itu tetap kuat dan tetap tahan terhadap gempa. Setelah masuk ke dalam rumah adat Kaki Seribu, hanya memiliki 2 pintu, yaitu pintu depan dan juga pintu belakang rumah, dan tidak memiliki jendela. Sedangkan lantainya terbuat dari batang pohon pinang hutan, dindingnya dari kulit kayu khusus, dan atap terbuat dari daun tikar atau palem hutan. Dalam satu rumah Kaki Seribu terdapat beberapa keluarga yang hidup dan tinggal bersama. Karena hidup bersama keluarga besar, para pria tidur dan juga beraktivitas terpisah dengan para wanita. Semua aktivitas dalam rumah dilakukan terpisah. Ini semua, pokoknya batas itu sampai ke sini semua ini khusus laki-laki. Berarti suami istri tidur terpisah? Suami istri tidak bisa tidur bersama. Khusus kalau suami tidur di sini, istri pas di sebelah sana, di kamar yang sebelah sana. Nanti sebentar kita lihat ya Bapak. Ya, suami yang satu tidur di sini, istri pas di yang di tengah. Suami berikutnya tidur di sini, dia punya istrinya pas di sebelah sana. Yang berikutnya dia tidur di sini, dia punya istrinya tidur di sana. Dalam Rumah Kaki Seribu ada beberapa hal menarik bagi wanita yang akan melahirkan dan juga datang bulan akan diasingkan di salah satu bangunan kecil yang berada tidak jauh dari rumah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.